Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, orang tua kita, dan juga Sahibul Bait Bapak Yahuda beserta para pengurus Majelis Ta'lim Al-Khidmat, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tadi hadir di sini mulai dari qoblal maghrib, kemudian sholat maghrib berjamaah di sini. Tapi dikatakan ana urid wa anta turid wa nahnu nurid wallahu fa'alun lima yurid. Aku menginginkan, wa anta turid, dan engkau juga menginginkan atau mengharapkan, wa nahnu nurid, dan kita semua mempunyai keinginan. Wallahu fa'alun lima yurid, tapi Allah yang mempunyai kuasa dan kehendak terhadap segala sesuatu. Siang tadi saya masih sehat, tak ada apa-apa. Bahkan alhamdulillah juga sempat diajak makan durian mesangking ya. Ya, diajak makan durian mesangking. Tapi subhanallah, maghrib saya di sini habis sholat, sebelum sholat Allah memberikan peringatan mungkin kepada saya. Saya dikasih sakit perut. Entahlah, mungkin makan duriannya kurang ikhlas. Ya kurang ikhlas itu kurang banyak maksudnya. Sebagaimana pada umumnya ini, ustadz-ustadz itu banyak yang punya penyakit diabetes. Saya termasuk sudah hampir 20 tahun. Bahkan saya diajak oleh seorang kawan untuk mengikuti program diet, kata orang sini diet gitu ya. Orang Malang banyak diet ringan, orang Malang. Namanya fastosis. Fastosis itu tidak makan karbohidrat tapi makan protein. Jadi makanannya itu semacam daging-dagingan ini. Lawannya vegetarian. Kalau vegetarian orang tak makan daging. Ya, kalau saya tak makan sayur, tak makan nasi. Namanya apa? Fastosis. Alhamdulillah Habib, saya sudah 1 tahun ini menjalani diet ini, dan gula saya relatif turun sekali, alias bisa dikatakan hitungan normal. Tapi saya namanya manusia, dan manusia itu dikasih nafsu kan.
Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu nafsu. Ya kalau dalam bab saya ini, mestinya nafsu saya harus ikut dengan aturan main dokter yang mengajari saya gitu. Tapi ternyata masih ada pelanggaran 20% lah. Kalau orang Malaysia mengatakan 20%. Saya di airport, turun dari airport, cerita-cerita dengan kawan-kawan yang jemput. Saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini gitu. Sudah saya kasih tahu semuanya, supaya kalau ngasih saya suguhan itu tak salah. Cuman ada likul liqaidatin mustathnayat, begitu Habib ya? Kata Habib, likul liqaidatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Maka saya bilang, saya tak boleh makan nasi, saya tak boleh makan apa ya, ya termasuk juga bahkan buah-buahan saya tak boleh. Kecuali ya bilang itu, kecuali durian musangking. Subhanallah, yang bawa saya, namanya saya satu-satu tadi itu agak lupa ada. Siapa saja? Pak Tentur ada Pak Nur. Oh Pak Tentur, atau Pak Nur gitu. Pak Nur, terus Pak Turmudi, Ustadz Kirom, langsung bilang begini, oh suka durian musangking, kita lewat di situ ada gitu. Subhanallah, fursa sanida. Akhirnya kita singgah di mana, durian musangking, dan memang ya sedap sekali gitu ya. Cuman karena sudah lama tak makan itu, mungkin diingatkan oleh Allah mungkin, kamu kok makan durian musangking, nanti sakit perut ya, kayak sakit perut itu. Baik, ya sini biar tangan tuh ya. Ini di sini mayoritas orang Indonesia di Malaysia atau orang Malaysia asli? Campur ya? Oh, alhamdulillah campur. Berarti orang Melayu ya? Melayu semuanya Melayu. Gak ada yang Melaku ya, Melayu semuanya. Saya turun dari pesawat diajak bahasa Jawa saya. Jawa Timuran. Oh alah, Jawa Timur juga. Bukan orang Melayu, tapi orang Melaku. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, silaturahim itu kalau dijalin, silaturahim kalau dijalin itu sangat luar biasa. Jalinan silaturahim sebenarnya sama halnya, ini silaturahim dengan antar manusia maksudnya. Orang yang menjalin silaturahim, menjaga jalinan itu, sesungguhnya dia juga menjaga jalinan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi silaturahim yang bermakna apa ya? Syar'i, sesuai dengan syariat. Seperti kita ini sesuai dengan syariat, alhamdulillah. Ada tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan menggunakan tempat yang ada sitaroh atau kelambu pembatas. Ini termasuk salah satu bentuk silaturahim, tapi berbingkai syariat, tidak campur aduk begitu. Kemudian juga isi silaturahim adalah zikir pada Allah, majlis taklim. Walaupun saya tadi tidak ikut zikir pada Allah, artinya majlis zikirnya saya izin. Wah, ini saya harus ada tidurnya ini. Bukan karena apa ya, memang oleh Allah dicoba dan itu sakit.
Dan saya harus berada di tempat yang hangat. Karena orang sakit perut itu tidak bisa ada di tempat yang dingin, dia akan terus jalan. Kata tuan rumah, Pak Yahuda bilang, ini kiai tapi tempatnya panas, saya cari yang panas. Ya, saya justru cari yang panas. Alhamdulillah diberi oleh Allah SWT tetap hadir majelis taklim, majelis zikir sesuai dengan niatnya, kan gitu ya. Karena di sini adalah nilai apa? Silaturahim. Itu silaturahim seperti ini meninggikan derajat. Jadi kalau kita aktif hadir majelis macam demikian ini, sesungguhnya kita ini meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua juga menghapuskan dosa-dosa. Kita hanya duduk saja, tak sibuk gitu. Yang sibuk tuan rumah. Kita datang ini. Ya kalau yang memimpin zikir, ya pemimpin zikir namanya. Saya ibaratkan ini, saya tak bicara yang memimpin zikir, yang punya rumah. Tak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu hadir saja. Hadir saja. Mungkin ngantuk, mungkin hadirnya begini. Ngantuk. Tapi itu di sisi Allah SWT adalah suatu yang luar biasa dan disaksikan oleh para malaikat. Karena itu heran kalau kita ini diajak majlis-majlis macam demikian ini, ya, kemudian kita bermalas-malasan gitu. Heran gitu. Tapi itulah namanya manusia, dikatakan setiap manusia itu diberi nafsu oleh Allah SWT, dan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak orang untuk berbuat jahat. Jahat di sini tidak harus mencuri, jahat tidak harus membunuh. Di antara kejahatan itu, di mana di situ ada majelis taklim, sesungguhnya orang ini bisa hadir karena tidak ada udzur syar'i, tapi ternyata dia lebih suka berada di luar. Ya macam-macam kalau jam sekian. Ada di swalayan, ya. Di mana? Ada yang shopping, ya. Ada yang suka, terutama di kalangan puan-puan, ibu-ibu. Kalau ada majelis taklim itu semacam demikian, ternyata lebih suka zakat modern. Namanya zakat mall. Zakat mall, tahu? Kalau kita mendengar ada zakat mal, kamu mengeluarkan uang untuk fuqara dan masakin ya. Kalau zakat mall, uangnya dibelanjakan di mall-mall, itu namanya zakat mall. Itu jauh lebih disukai dan di sana lebih ramai, gitu ya. Lebih ramai daripada majelis-majelis zikir dan majelis taklim. Itulah manusia. Surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang baik. Muhitatun bil makari. Itu dikitari oleh sesuatu yang enggak disukai oleh manusia ini. Surga ini. Manusia itu kan suka yang ya tadi itu ya, dalam kutip kejahatan, dalam kutip kejahatan, dalam kutip. Jangan nanti bilang kejahatan itu pembunuhan, bukan. Tidak suka barang yang baik. Sedangkan surga ini, pintu surga dan segala macam ini sekitarnya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Sholat malam, saudara di antara kita aja lah, ini ahli majlis ini, berapa peratus yang aktif tiap hari sholat malam? Tak semuanya kan? Enak mana tidur dengan sholat? Enak mana kalau malam? Enak tidur. Padahal ada surga di sana kalau dilalui bisa dengan pintu sholat malam.
Di sekitar pintu surga itu ada penghalang lagi nih. Kalau saya tadi katakan sholat malam dalam konteks penghalang masuk surga. Maksudnya orang tak suka sholat malam, maka terhalang dirinya untuk masuk surga karena menjauh dari halangan tersebut. Ada juga namanya penghalang, namanya puasa. Puasa sunnah. Kita tidak bicara orang lain, kita saja. Berapa banyak di antara kita nih yang ahli puasa sunnah? Senin Kemis misalnya, ya, Ayamul Bid misalnya, dan sunnah-sunnah yang terkait Yaum Arafah. Enak mana puasa dengan tak puasa? Enak tak puasa. Apalagi kayak tadi siang makan musangking. Enak makan musangking daripada puasa. Ini nafsu manusia. Ya, nafsu manusia. Jadi ibadah-ibadah termasuk majlis taklim ini oleh manusia dianggap sebagai penghalang ini. Penghalang ini. Apa sih penghalang? Penghalang sesuatu yang tak disukai. Tapi kalau orang itu berani menerobos halangan, rintangan diterobos, maka sesungguhnya di situ ada kenikmatan tersendiri yang diberikan oleh Allah SWT. Apa itu kenikmatan apa? Kenikmatan akan masuk surga. Dikatakan oleh para ulama, dan ini bisa dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ahlul laili, orang yang mengerjakan bangun dan sholat malam, fi lailihim, tatkala dia melaksanakan sholat malam itu, bukan sekedar sholat, termasuk zikir dan segala macam. Sesungguhnya aladzu, dia akan merasa kenikmatan yang sangat lebih nikmat min ahlil lahwi fi lahwihim, dibanding orang yang sedang melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan fi lahwihim, tatkala mereka dalam keadaan tersebut, yaitu melakukan dosa. Saya katakan candu misalnya. Orang kecanduan minum arak. Candu ya. Kecanduan minum arak. Itu rasanya tak bisa berhenti. Rasanya tak bisa berhenti. Sulit. Kalau tanya, kenapa kamu kok minum arak, kok mabuk? Oh, nikmat mabuk itu, kata mereka. Kata mereka. Karena itu mereka tak bisa berhenti. Tapi kalau sesungguhnya diteliti, apakah hati mereka tenang saat mabuk itu? Kita katakan siapa yang mabuk? Orang tua, bapak-bapak, atau bapak-bapak atau remaja? Sebut bapak-bapak saja. Ada seorang bapak yang punya keluarga, punya istri dan punya anak, tapi dia mudminul khamr, mabuk, kecanduan mabuk, ya, khamr arak. Sesungguhnya tatkala dia mabuk, dia tidak ingat apa-apa. Begitu selesai mabuk, dia ingat bagaimana menghidupi istrinya, ya, bagaimana dengan anaknya. Bahkan saya yakin, saya tak bicara orang kafir ini ya, bicara orang muslim tapi yang maksiat gitu. Saya yakin bapak yang mabuk tadi itu kalau punya anak kecil, ya, kelasan SD, sekolah dasar, kok minta, Pak, minta dong sedikit, dong, birnya, araknya minta dong, aku juga mau nyoba. Kira-kira boleh enggak sama bapaknya? Mayoritas mengatakan jangan, nak. Cukup bapak yang rusak. Bahkan kadang-kadang orang macam gini, kamu ngaji saja, nak. Nanti kalau bapak mati, engkau bagian doa. Artinya seorang yang ahli mabuk itu sesungguhnya perasaannya tidak tenang. Ya? Perasaannya tidak tenang. Tapi beda dengan orang ahli sholat malam. Kalau punya anak kecil, bilang, Pak,
tolong nanti kalau bapak bangun, aku ingin ikut sholat seperti bapak. Kira-kira bangga enggak bapaknya? Bangga sangat, Masya Allah. Aku mempunyai amalia sholat malam. Ini anakku yang masih kecil ikut. Berarti besok kalau aku mati masih ada yang mendoakan dan melanjutkan apa yang aku lakukan. Nikmat enggak begitu? Nikmat. Orang Islam yang ahli mabuk suruh tanya. Kita tanya, Pak, hei ahli mabuk, apakah istrimu suka kamu mabuk-mabuk semacam ini? Kira-kira jawabannya apa? Tidak suka, belanjanya dikurangi buat beli bir. Ya, tanya sama ibu-ibu, Bu, suka enggak melihat ada bapak-bapak yang mabuk, Bu? Tak suka. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan dia ini tak nikmat. Dia hanya menikmati untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa menikmati tatkala dia sadar. Maka banyak. Dan orang mabuk, kalau kita tanya, Pak, apa bapak ada merasa berdosa? Saya bicara orang Islam dia. Kira-kira bilang apa? Rata-rata, saya kepingin tobat, tapi nggak tahu ini nggak tahan. Berarti apa? Nggak nikmat dia. Aslinya nggak nikmat. Beda dengan orang yang ahli ibadah. Ya saya katakan ahlul laili fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwi. Orang yang melaksanakan sholat malam dalam keadaan dia ini sholat malam, hatinya hadir bersama Allah, khusyuk, khudu, jauh lebih nikmat dibandingkan orang yang sedang mabuk, yang minum khamr, bahkan tak sadarkan diri. Sesungguhnya yang tak sadarkan diri karena mabuk itu mempunyai perasaan-perasaan yang berat. Ini belum akhiratnya loh ini. Baru urusan dunia. Begitu. Lah ahlul laili, orang yang bangun malam ini bisa dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti ahli majlis taklim. Orang yang ahli majlis taklim itu perasaannya nyaman loh. Perasaannya nyaman. Beda dengan orang yang ahli zakat mal tadi. Kalau zakat mal, dia akan merasa, iya saya habis membelanjakan uang deh. Buat apa ini ya barangnya? Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang berpikir, ya Allah, ini belum bayar listrik ya. Uangnya suka habis duluan untuk bayar zakat mal, belanja di mal-mal gitu ya. Banyak ini. Bahkan terkadang ini gara-gara senang ke mal-mal itu bisa cerai sama suaminya. Pernah seperti ini. Macam-macam gangguannya di mal itu macam-macam. Kata orang Jawa itu, bahkan di mal-mal itu bisa ketemu mantan gitu kan gitu. Akhirnya terjadi perceraian, ribet kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau orang hadir majlis taklim, apa yang dirasakan? Jangankan kita tak punya problem, hutang pun rasanya lupa gitu. Betul ya? Masya Allah. Itu termasuk ibadah. Nah, saya katakan juga dalam bab silaturahim. Tadi saya dipanggil, saya tidur dipanggil, tapi saya dengar, saya tak tidur ya namanya rebahan. Katanya saya sakit. Tidak apa-apa, memang saya sakit ya. Tapi saya bilang dalam hati saya, ya Allah, saya salah, saya masuk kamar. Padahal saya kepingin hadir itu. Ala kulli hal mesti kasih tahu enggak, walaupun sakit bisa hadir itu. Itu bukan apa, bukan jenengan tak salah enggak, bukan. Cuman begini, saya tadi tuh hampir, dalam kutip ya, mohon maaf, saya hampir kecewa. Kenapa? Loh saya kan datang jauh-jauh dari Malang ke sini kan silaturahim kan begitu. Padahal saya ada di situ, terus saya kan tak bisa ngisi
pengajian itu kan saya menyiapkan diri sejak semalam. Nah, ternyata duduk semacam demikian suatu kenikmatan. Dan begitu saya dipanggil sembuh saya. Nah inilah ya, rasanya sembuh Habib. Dan saya tanya kepada mayoritas kiai-kiai, ulama-ulama, habaib itu begitu saya tanya. Habib, kalau antum sakit, ada majlis taklim, Habib. Antum hadir, kira-kira gimana? Terutama ini para pembicara ini, dai-dai ini. Itu mengatakan gini, saya ini ya, kalau dibiarkan suruh tidur, tapi kalau suruh membagikan ilmu rasanya sembuh ya. Begitu. Itu subhanallah, Allah yang memberikan. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki pernah bercerita, bahkan sering bercerita. Beliau itu sakit. Sakit, betul-betul sakit ini. Tapi begitu majlis taklim, beliau hadir dan mengajar seperti orang sehat. Kata beliau, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, Ana astashfi bid-dars. Aku mencari kesembuhan dengan mengajar. Hadir majlis taklim. Yaitu ajaran para ulama seperti itu. Jadi ada suatu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis taklim. Karena itu cobalah kalau kita sakit di rumah gitu. Ya Allah, aku ini sakit. Hadir majlis taklim insyaallah sembuh. Itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semacam demikian ini saya tidak hanya mendengarkan dari guru saya Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki saja, tapi dari banyak ulama-ulama. Kalau di Indonesia para habaib yang mengatakan begitu banyak, para kiai mengatakan begitu banyak, ustadz juga yang mengatakan begitu banyak. Hari ini saya lakukan sendiri. Rasanya tadi malas mau bicara, sekarang juga malas mau berhenti jadi. Subhanallah, Allah berikan kekuatan yang luar biasa karena ada majelis taklim. Subhanallah. Nah, inilah nilai suatu majelis taklim yang di situ macam-macam rahasianya, macam-macam. Di majelis taklim itu ada pintu masuk surga. Di majelis taklim itu ada obat atau dawa lisyifa. Di majelis taklim itu juga ada rasa kegembiraan, obat gembira. Orang yang sumpah, orang yang sedih hadir majelis taklim, insya Allah kesedihannya itu akan dikurangi oleh Allah SWT. Minimal begitu. Dan yang unik, saya kasih tahu satu. Di zaman Nabi SAW, dulu ada 2 orang sahabat bersaudara, kakak beradik lah saya katakan gitu. Cuman saya tak tahu mana yang kakaknya, mana yang adiknya. Yang satu ini sebut saja sang kakak begitu. Itu kalau kerja luar biasa, rajinnya kerja luar biasa. Kalau zaman sekarang barangkali ini kerja yang rajin itu pakai online ini. Kerja online itu 24 jam kantornya buka itu. 24 jam 12 malam. Ada orang ini jualan apa misalnya? Jualan baju, jualan apa saja lah online. Jam 12 malam. Bangun dia mau ke toilet. Dari toilet dia ini bukan orang yang saya katakan ahli sholat malam tadi, bukan. Dari toilet buang air kecil, balik ke kamarnya yang dipegang HP. Dilihat barangkali ada yang pesan. Begitu orang zaman sekarang. Jadi kerjanya berapa? 24 jam. Saya tak tahu kalau di sini ada tarhim ya. Ada ya? Sebelum subuh itu ada tarhim. Tarhim bangun. Subhanallah, yang dilihat pertama apa? HP-nya. Ada pesanan enggak? Berarti orang jualan zaman sekarang berapa jam? 24 jam. Gak ada tutupnya. Sahabat Nabi ini. Yang satu rajin bekerja, yang satu rajin hadir majelis taklimnya Nabi.
Sukanya ngaji aja gitu. Sukanya ngaji. Ya macam kita ini. Cuma kalau kita ini 50-50 ini ya, pagi mengajar, pagi bekerja, malam mengaji gitu ya. Balance. Ini enggak ini. Sang kakak, saya katakan begitu saja, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya agar Nabi Muhammad itu menasihati adiknya yang menurut kakaknya itu malas bekerja. Ya Rasulullah, mungkin ini bahasa saya untuk mempermudah ya. Ya Rasulullah, tolonglah engkau nasihati adik saya ini. Dia ini malas kalau kerja. Masa setiap harinya dia cuma mengaji. Hadir majlis taklim, dari mana dia mau makan? Dari mana rezekinya? Apakah Nabi marah kepada sang adik tadi? Nabi justru mengatakan kepada si kakak, ya ini cerita dari saya kakak ya. Saya tidak tahu di situ karena nggak ada riwayatnya kakak atau adiknya, mohon maaf ya. Nabi mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Mungkin saja engkau itu, si kakak yang ahli kerja, turzaku, engkau diberi rezeki banyak itu bihi lantaran adikmu yang senang hadir majlis di sini ini. Kamu kan tak tahu rezeki sudah dibagi oleh Allah. Kamu kerja 24 jam, kalau tidak diberi rezeki oleh Allah, tidak bakalan dapat. Tak lari, rezeki dikejar. Kalau bang rezeki dikejar lari ya. Kalau rezeki ini tak lari. Kalau dia memang haknya fulan, ya itu diberikan. Dan mungkin saja kata Nabi, engkau sang kakak tadi itu menjadi berhasil kerjamu bukan karena Allah cinta kepadamu, bukan karena Allah kasihan kepadamu. Untuk apa? Karena Allah mencintai adikmu yang ahli majlis taklim. Maksudnya Nabi apa? Hai orang kaya-kaya, hai orang yang berada, hai orang yang rajin bekerja, ketahuilah bahwa di sebelah sana ada sekelompok orang yang ahli majlis taklim. Itu mereka menyebabkan rezekimu itu lancar, banyak, luas. Tapi hati-hati. Kalau saudaramu yang ahli majlis taklim itu berdoa kepada Allah, marah mereka, maka rezekimu akan menjadi cepat lagi. Jangan kata-katain mereka ahli majlis taklim. Jangan. Sesungguhnya Allah yang akan memberikan rezeki mereka. Dari mana? Mungkin juga orang kaya-kaya yang bekerja. Hai kakak, hai abang, mungkin adikmu itu rezekinya dari kamu. Itu bukan kamu mendapatkan rezeki cuma-cuma, tidak. Tapi Allah meletakkan rezeki adikmu ya, yang ahli majlis taklim itu lewat kamu. Tapi kalau kamu pelit kepada adikmu yang ahli majlis taklim, hati-hati, setelah dicabut oleh Allah, menyesal kamu. Berapa banyak orang kaya-kaya yang pada akhirnya pailit, bangkrut. Betul? Ya kemarin aja sudah kena COVID, kita yang punya duit menjadi tidak punya duit, gitu ya. Betul ya? Sebenarnya yang ahli majlis taklim, andai kata tidak ada larangan dari pemerintah, maka yang ahli majlis taklim tetap akan majlis taklim. Bahkan pengalaman saya di Indonesia ini, di pondok saya itu tak pernah libur. COVID tetap masuk, tidak ada libur. Gitu ya, dengan metode tertentu. Subhanallah. Jadi di tempat saya ini, di tempat-tempat lain banyak yang libur bubar bahkan. Saya tidak boleh. Saya bilang sama bapak-bapaknya, ibu-ibunya, biar anak bapak dan ibu-ibu di sini aman, tidak keluar kok. Kalau mau ngasih makanan, kirim tidak apa-apa. Tapi anak bapak tidak boleh diambil. Begitu. Jalan, tidak ada COVID di tempat saya, alhamdulillah. Maksudnya aturan-aturan itu tak berlaku. Ternyata sehat-sehat.
Bahkan semakin gemuk karena makan tidur tidak keluar. Alhamdulillah. Ini salah satunya ikut saya ini. Pak Buddha ini kan tambah gemuk ini kena COVID tuh. Bukan kena penyakit COVID, karena COVID pulang tak apa, akhirnya tambah lama tambah gemuk begitu. Ini COVID. Jadi orang ahli majlis taklim itu akan menikmati semua kehidupan tersebut. Situasi tersebut akan menikmati. Kalau bisa mengatur hati betul-betul lillahi ta'ala berangkat majlis taklim. Ya. Dan orang kaya walaupun di sini saya tak tahu ada orang kaya tuh, saya tak tahu, atau semuanya miskin juga saya tak tahu, tak pernah tanya. Tapi ingat wahai orang kaya, ketahuilah bahwa yang menyebabkan Allah senang memberikan rezeki kepada kalian, hai orang-orang kaya, ketahuilah sesungguhnya itu berkat doanya orang-orang miskin, terutama adalah orang-orang yang ahli majlis taklim, ahli ibadah. Jangan abaikan mereka, jangan. Bantu apa yang mereka perlukan. Perhatikan mereka. Karena terkadang seorang ustadz yang ditugaskan dalam satu majelis, dia tak berani, dia tak bisa bicara, Pak, saya minta uang, tak bisa. Tak bisa, hatinya tak bisa. Dan Allah memberikan hati ustadz tersebut memang hati yang pemalu. Dan al-haya'u minal iman. Hati malu tadi itu sesungguhnya termasuk dari keimanan. Saya tak tahu, mohon maaf. Mungkin di sini ada salah seorang ustadz, gajinya cuma 1.000 ringgit. Padahal dia memerlukan uang dalam sehari, dalam satu bulannya itu 1.500 ringgit misalnya. Tapi seorang kaya melihat, lah kamu kan kerjamu cuman gitu-gitu aja, ngajar saja kamu cuman itu. Kamu duduk, kamu baca kitab, baca Quran, baca hadis, itu. Masa kamu minta bayaran berapa? 1.500. Sang ustadz tak berani bicara. Tapi hatinya menjerit sebenarnya. Masalahnya orang kayanya tak tahu diri juga ini masalahnya. Kenapa? Dia tidak melihat dirinya. Kalau tanya, orang kaya, kamu 1 bulan dapat berapa? Alhamdulillah, aku 1 bulan di luar dapat 7.000 misalnya. Tapi aku hanya bisa memberi sang ustadz ini berapa? 1.000. Tak pernah berpikir itu. Sesungguhnya wahai orang kaya, rezekimu itu diberikan oleh Allah karena la'allaka turzaku bihi. Barangkali saja engkau kaya dapat bayaran 7.000, sesungguhnya gara-gara ustadz yang mengajar yang kamu hanya beri 1.000 ringgit tadi. Apakah ada dalilnya? Saya bukan Wahabi ya, saya Sunni saya. Tapi saya suka dalil. Tidak apa-apa Bebe. Saya suka dalil katanya Wahabi saya. Bukan. Menurut sebagian ahli tafsir, ayat lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu awniya'a minat ta'affuf. Zakat itu, zakat juga sedekah. Lil fuqara' itu diberikan kepada fuqara, orang fakir miskin. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ini kalau fuqara, peminta-peminta, pengemis-pengemis di jalan-jalan, itu bukan fi sabilillah. Dia minta uang untuk kehidupan dirinya. Apa perlu dibantu? Perlu. Apa itu fuqara? Iya. Apakah itu termasuk yang berhak menerima zakat? Betul. Tapi ada lagi yang kalian lupakan, hai orang kaya-kaya. Siapa itu? Dan ini fuqara yang lebih afdal. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Dia itu uhsiru, tidak mampu bekerja fi sabilillah. Karena kehidupannya diberikan untuk Allah. Mengajar misalnya.
La yastati'una darban fil ard. Orang ini tidak mampu bekerja, buka kedai, tidak punya kedai, mau jadi pegawai ijazah tak punya, karena ada begitu. Tak bisa. Apalagi orang kaya, ini fukara kamu tugasi. Ngajar di sekolahmu, ngajar di pesantrenmu, ngajar di keluargamu, ngajar di masyarakatmu. Habis waktunya untuk ngurusi masyarakat. Lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Enggak bisa bekerja ini. Yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang awam seperti kalian, orang-orang awam yang kaya-kaya menyangka dia ini cukup. Ustaz tadi loh, cukup. Kenapa? Karena si ustaz tadi, sang ustaz itu malu kalau mau minta. Beda pengemis-pengemis. Pak, minta uangnya Pak. Pak, enggak malu. Tapi seorang ustaz, ulama, seringkali malu. Ya Allah, misalnya dia punya istri misalnya. Dek, hari ini dapat 10.000. Itu pun masih ada potongan, Dek. Potongan apa? Tadi di majelis itu masih patungan. Berapa? Misalnya 100 ringgit. Jadi pulang dapat berapa? 900 ringgit. Kata istrinya, astagfirullah bang, sabar bang, sabar. Mau minta kepada juragannya ini malu gak? Kok saya dikurangi gitu? Ya kamu kan ada majelis taklim. Astagfirullah, saya dari mana bisa bekerja? Mau kerja gak boleh. Gak boleh apa? Lah kamu ikat suruh ngajar, kamu ikat suruh majelis taklim, kamu ikat dengan bla 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 bla. Hasil begitu. Betul? Yahsabuhul jahiluna, orang-orang al-jahilun, orang awam, yahsabuhum, menyangka orang tadi itu aghnia, kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena tidak mau minta-minta. Ini sesungguhnya fuqara macam demikian ini adalah yang wajib diperhatikan, karena dia jadi fuqara fisabilillah, bukan untuk perutnya sendiri, tapi waktu-waktunya untuk masyarakat. Ini yang jarang terpikirkan bagi masyarakat awam. Ada yang bertanya ini karena tuan-tuan, puan-puan dan mayoritasnya orang Jawa ya. Saya tak tahu kalau di sini, mohon maaf ya, tak tahu. Habib pun dari Pulau Jawa kan gitu betul. Jadi tahu kondisi di sana kan. Ada seorang kiai ini, mobilnya Fortuner. Mobilnya Fortuner. Akhirnya ada orang kaya mau nyumbang ini, mau ngasih. Gak jadi Pak. Mau ngasih, mau sedekah sama sang kiai tersebut, mau sedekah, nggak ngasih. Aduh, mobilku aja Avanza, dia Fortuner gitu. Mobilku Avanza, dia Fortuner. Aku mau ngasih, aku punya uang 5 juta. Apa artinya 5 juta? Dia kendaraannya Fortuner. Sering ya terjadi gitu ya. Pernah lihat dong? Ada kiai, ya ada ulama, mobilnya bagus. Saya mau datang ke rumahnya. Subhanallah Pak, rumahnya ini seperti istana. Dia punya pesantren, rumah kiainya ini seperti istana. Seperti istana. Katanya mau nyumbang ini, aduh uangku cuma 5 juta rupiah. Ini pajaknya berapa ini? Tidak mungkin. Itu kadang-kadang orang yang mampu ini entah husnudon, entah suudon ini, tidak tahu saya ini. Ya husnudon mungkin ya. Husnudon kiainya sudah kaya. Mobilnya Pak Fortuner, rumahnya seperti istana. Belum tentu ya ikhwan. Seperti itu belum tentu. Apakah kiai tersebut betul-betul mobilnya Fortuner? Belum tentu.
Fortuner 1 bagi saya mohon maaf kecil. Bagi saya pribadi. Kalau ada orang punya Fortuner 1 kecil bagi saya. Saya kemana-mana naik pesawat, Pak. Fortuner apa artinya Fortuner? Begitu ya. Cuman masalahnya tiket dibelikan deh. Siapa yang bilang saya kaya? Malang, Malaysia. Siapa bilang saya tak kaya? Mau sumbang 5 juta. Siki. Kenapa? Soalnya saya naik pesawat. Masalahnya apa pesawat itu milik saya? Bukan. Ini masalah juga. Seringkali saya tahu seorang ulama ada muhibbin tiba-tiba memberikan Fortuner. Apa salah ulamanya? Tak salah. Tapi saya yakin sang ulama ini pusing 7 keliling dapat Fortuner. Gak punya duit, pajaknya mahal. Ini jadi pusing 7 keliling. Mau dijual takut sama yang ngasih. Tak pantas. Belum lagi bensinnya mahal. Jadi kadang-kadang orang dikasih, ya ada seorang ulama dikasih, ini pusing Pak. Ya Pak, sampean dikasih Fortuner, dikasih Habib Fortuner, sama jual. Ditanya gimana, Mas Fortunernya? Astagfirullah. Akhirnya beban, dikasih Fortuner mending saya dikasih pesawat terbang, enggak pusing saya. Tapi bukan pesawatnya ya, dikasih tiketnya. Begitu kadang-kadang kondisi seorang guru agama. Maka kita harus jujur, ya kita harus jujur. Kita tanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, Fortuner dari mana? Iya saya dikasih. Beli bensinnya, ya itu jadi masalah. Apa sama jadi donatur bensin apa gitu? Itu pasti begitu. Karena waktunya dia bisa untuk kerja. Hari-harinya untuk ngurusi masyarakat. Hari-harinya untuk ngurusi masyarakat. Rumah bagaimana? Sama. Rumah pun begitu kok bisa. Iya, yang membangunkan saya nggak bangun itu. Jamaah saya yang sana minta bangunkan bagian itu. Akhirnya dikumpulkan jadi istana. Saya aja nggak pernah bayangkan saya tidur di sini itu bagaimana. Tahu sampean? Saya dapat istana pusing 7 keliling. Sampean tahu enggak berapa pajaknya? Setiap tahunnya 7 juta. Dari mana saya? Pusing lagi. Betul. Listriknya, ininya segala macam, PDAM-nya. Semakin orang diberi rumah besar itu, kalau dia tak bekerja loh ya, beda. Kalau orang punya perusahaan, uangnya mengalir dari perusahaan, ya maklum. Ini istilahnya ulama model gini dalam bahasa Indonesia dulu terkenal dengan ulama yang orang kaya baru. OKB. Orang kaya baru. Bingung. Jadi orang kaya ternyata bingung. Ya. Saya itu pernah ngajak salah seorang santri. Ya. Ini bukan orang kaya, ya, saya ajak naik pesawat. Pusing dia. Pulang dia bilang sama saya, mohon maaf Kiai, saya nanti gak mau ikut pesawat lagi. Loh, ini kan enak kan mau ngerti sana. Enggak. Saya tadi itu ke Thailand gak tahu caranya. Buka airnya gimana? Saya bingung. Sudah tobat saya. Loh, itu loh orang kaya baru ya. Naik pesawat kan kaya ya. Sedangkan orang gak pernah naik pesawat, ya bisa pusing 7 keliling. Begitu juga seringkali orang menyangka bahwa seorang ulama itu dengan rumah wah, mobil wah, dianggap semuanya sudah beres. Padahal kadang-kadang kiainya justru pusing 7 keliling. Di sini saya tidak mengatakan bahwa semua ulama seperti itu, tapi orang-orang semacam itu perlu kita tanya, apakah betul Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Habib, apakah betul engkau kehidupannya itu sudah mewah, sudah cukup, sudah begini? Maka orang kaya-kaya itu perlu untuk peduli terhadap mereka-mereka itu. Kenapa sih? La yastati'una darban fil ardh. Karena mereka itu sesungguhnya bukan orang yang dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk pandai bekerja. Tidak, tapi pandai merawat masyarakat.
Ya, nah masyarakat yang dirawat, yang dirawat, yang dilindungi, didoakan, kan begitu. Ya harus bagaimana? Ya, harus tahu diri kan. Boleh saya cerita, boleh. Saya sekarang sedang sedih, Habib. Ya tadi itu Habib, jadi orang kaya tapi sedih, pusing 7 keliling. 2 bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, kurang lebih ya. Ada tamu dari Batam. Saya kan sering ke Batam ya. Kan Batam gitu ya, sering ke Batam. Ada tamu dari Batam. Karena beliaunya ini kalau saya ke Batam macam kawan-kawan di sini yang suka jemput di bandara ya, pengurusi ya. Panitia, pengurusi pengajian kan gitu suka. Nah, ini aslinya orang Malang. Kemudian dia pulang Malang mudik. Kemudian telepon sama saya. Kiai, saya ada di Malang. Oh iya, saya pergi ke rumah sampean. Ya biasa, karena sudah kenal. Orangnya baik dan sebagainya. Sudah, saya diajak. Ini gini aja Kiai, kita ketemu di rumah makan. Oke lah, ketemulah saya. Yang penting ketemu kawan yang biasa ngatur jadwal program saya di Batam. Kan seneng gila ya. Ternyata dia punya kawan, bawa kawan, nggak sendirian datang. Saya nggak ada urusan sama kawannya itu, nggak ada urusan. Urusan saya dengan bapak yang panitia. Saya katakan ketua panitia gitu aja ya. Alhamdulillah wassalam sudah ya kangen-kangenan gitu. Tiba-tiba temannya itu bilang ini, Yai boleh saya konsultasi? Oh boleh, silakan. Karena konsultasi masyarakat saya jadi bersikap beda, tidak bergurau. Kalau ketemu dengan ketua panitia tadi, mungkin kayak tadi gitu kita makan durian, makan gini senang-senang ya. Kan gitu. Ini saya menjadi serius. Silakan. Saya berhadapan serius, sampaikan apa mungkin saya bisa memberikan solusi. Ringkas cerita begini. Kiai, saya punya tanah, Kiai. Tanah ini oleh bapak saya sudah lama diserahkan pada seseorang agar dibuatkan tempat pendidikan Islam. Tapi sudah hampir 20 tahun dibiarin saja sama orang. Dilihat toh. Lah kan kasihan bapak sudah meninggal dunia, terus gimana nasibnya ini? Padahal bapak saya ingin dapat pahala. Saya bilang, ya apa zaman ngasihkan nih? Bapak zaman gimana? Ya ada sebidang kecil petak gitu, yang sebelah sini diwaris, sebelah sini diwakafkan gitu. Oh, diwakafkan. Mungkin karena diwakafkan itu tidak semua kiai suka, tidak semua ulama suka, karena urusannya itu panjang kalau diwakafkan ini. Bukan sekedar panjang urusannya di dunia, di akhiratnya juga panjang habibnya. Begitu. Jadi gimana kiai? Saran ya. Saman hibahkan saja tanah saman sebagiannya, hibahkan kepada seorang ulama yang saman percaya dan dia mampu untuk membangun sehingga keperluan ayah sampean almarhum dan sampean juga keperluan besok. Saman tadi mengatakan ingin dapat akhirat semuanya tercover. Ya sudah, serahkan kepada salah seorang ulama. Oh gitu Kiai. Iya, ini saran dari saya, solusi. Sudah ya, sudah pulang saya. Biasa tamu ini dengan akhirnya subhanallah bapak yang dari Batam itu telepon sama saya. Kiai, ini teman saya ini mau nyerahkan sama sampean gitu. Astagfirullah, kerjaan baru ini gitu. Saya bilang, loh ngapain serahkan saya? Saya sudah punya pondok. Ngapain? Dikira seneng apa? Punya pondok, oh tanggung jawab akhirnya berat ini. Sudah serahkan kiai lain, tidak mau. Pokoknya orang yang minta sama yang terima. Pusing deh. Saya pikir, saya dirayu. Akhirnya Bismillah. Tapi saya Bismillah itu dengan sedih Pak. Saya mau bangun apa, tidak punya duit saya. Wong ke Malaysia aja tiket dibelikan ya. Gimana mau bangun itu? Sudah. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim saya urus ya dengan penuh berat hati dan juga nambah kerjaan Habib. Akhirnya saya niat gini aja cari sumur. Oh Allah, ada salah seorang minal habaib dari bangsa Mulad Dawilah Habib telepon. Kiai, saya dengar Kiai dapat tanah ya.
sumurnya sudah ada belum? Kok sumur Beb mikir aja belum, Beb? Mikir itu loh belum. Dari mana? Ini tanah kurang lebih antara 700 meter. Dari mana saya uang, Beb? Saya di pasar aja pusing, Beb. Kok mikirin sumur, Beb? Enggak, Kiai. Sumur dari saya. Sumur bor yang terbaik di wilayah situ. Akhirnya ketemu 51. Dan semuanya dibayar oleh Habib Muladawilah tadi. Alhamdulillah, ini pertolongan dari Allah SWT. Saya pusing kan. Akhirnya sudah rembukan, ada yang melamar. Pak Kiai, desainnya sudah ada. Saya tidak pernah mikir desainer, apalagi bayarnya mahal. Pak Kiai, saya daftar jadi desainer. Ya sudah, bismillah, sudah kamu desainer, nggak ada apa-apa loh ya. Gak dapat uang dari saya loh. Enggak, Kiai, saya ikhlas. Itu yang jadi desain orang Banyuwangi. Saya orang Malang, jauh lagi. Allah kirim semuanya. Aneh lagi nih. Saya tidak pernah berpikir bahwa di situ nggak ada jalannya. Jadi ini tanah ini di dalam. Tanahnya di dalam. Sumur sudah ada, tapi nggak ada jalannya. Maksudnya jalan yang terbaik, yang cocok lah untuk pesantren. Akhirnya yang memberi ini bingung juga. Bapak yang memberi tanah bingung. Saya bilang, Pak, sampean kepingin dapat akhirat, sudah saya ini. Sampean apa? Kata orang Jawa, sampean pelosoro. Apa sih pelosoro itu? Apa pelosoro? Sampean ini saya sudah enak, punya rumah, saya punya pondok, mengajar sudah tertib, saya punya istri, saya punya anak sudah. Sekarang sampean tugasi membangun. Ini berapa biayanya? Kata desainernya gitu. Ya paling-paling ini 9 miliar. Hah? 9 miliar? Astagfirullahaladzim. Istighfar tadi. Bisa istighfar saja. Itu manusia. Menyangka seorang seperti saya ini orang kaya. Bagaimana tidak kaya? Setiap saat pergi naik pesawat. Naik pesawat ya. Tapi namanya apa Pak? Tiket dia kan? Dibelikan panitia. Saya makannya enak-enak, yang disuguhi panitia. Saya makan macam-macam, Habib. Makanya saya katakan kalau ada orang melihat ada seorang ustadz punya Fortuner, bagi saya kecil. Mobilnya cuma Fortuner. Mobil saya pesawat, kereta, mobil berganti-ganti merek. Tapi cuma naik saja saya. Saya ini kan ibarat tukang parkir, ikhlas alhamdulillah. Tukang parkir itu banyak mobil-mobilnya, dia ikhlas. Dia cuma kanan, kiri, kanan, stop. Tidak pernah naik dia, ikhlas. Namanya tukang parkir. Ya, saya sama dengan tukang parkir. Ya, naik mobil enak, AC-nya dingin. Alhamdulillah. Naik mobil, anginnya kencang. Seperti angin puting beliung gitu. Kencang. Astagfirullah. Cuma gitu aja. Sama Beb ya. Rupanya sama-sama Habib. Ya begitulah. Kembali lagi bukan apa-apa ya. Kembali lagi. Sebenarnya ada orang-orang fakir miskin yang penampilannya seperti orang kaya, sesungguhnya bukan milik dia. Dia ikhlas seperti tukang parkir dia ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa mobil yang di depannya ini segala macam miliknya. Cuma dia parkir kanan kiri stop, kanan kiri stop. Dikasih uang berapa ringgit di sini? Tukang parkir berapa ringgit? 2 ringgit? Ya, hanya dapat 2 ringgit. Padahal yang naik mobil, mau kaya raya segala macam. Saya tak pernah berpikir orang kaya itu sesungguhnya tukang parkir. Andai kata tidak ada tukang parkir, maka mobilku ini akan mengeluarkan banyak uang. Loh kok bisa? Insiden. Lecet sana sini, masuk di bengkel, terpaksa harus betulin kan gitu ya, ngecek ini yang mahal-mahal. Barangkali begitu cara kita berpikir ya ikhwan, ada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk ahli berdoa, ahli majlis taklim, ahli majlis zikir berdoa yang sesungguhnya mereka itulah menyebabkan orang kaya-kaya di sana, di luar sana menjadi kaya. Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi, barangkali kau kaya ini sebab Allah menurunkan rezekinya karena adikmu yang senang mengaji. Karena itu perhatikan ya ikhwan,
orang-orang yang ahli majelis taklim. Mudah-mudahan dengan demikian saling memberi dan menerima. Yang ahli majelis taklim berdoa, selamatkan umat Islam, kaum muslimin, panjenengan semua yang kaya-kaya masuk selagi muslim. Doa-doa itu masuk semuanya ya. Sedangkan yang kaya-kaya ayo sedekahkan uangnya kepada kepentingan perjuangan-perjuangan ya. Karena itu juga akan menyebabkan rezekinya akan bertambah. Barangkali itu ya ikhwan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.